Tiba-tiba dia masuk ke ruangan tempat saya transit, dia dorong pintunya keras. Buak gitu. Saya kaget sih, tiba-tiba dia teriak dari situ. Kalau belum siap udah tinggalin aja, tinggalin. Mukanya. Saya terbiasa menghadapi ancaman dalam hidup saya, jadi saya langsung lihat mata ke mata sama dia. Kenapa nih orang marah-marah ya? Udah tinggalin aja. Ini pada saat aku the first time di insert aja juga itu sampai banyak orang yang telepon untuk boykot aku, kayak berhentiin aku gitu. Karena kan gue sejelek itu gitu pas awal-awal. Terus itu bener-bener gue bikin sedih juga kan. Kasih handphone lagi ya? Iya, dapat handphone, dapat cowok $5.000. Wow, $5.000 itu Bukan cewek. oh cewek, kok cowok kayaknya $5.000 itu 90 juta loh. Wow. Bi, gimana sih Bi? Ini, kok kita hari ini tiba-tiba dipakein baju formal gini? Kalau acara FVP kan entertain gitu kan. Terus. Kita sekarang belajar lah sekali-sekali jadi bawain acara informal coba. Selamat pagi pemirsa. Tadi dulu tapi apa juga? Ini lihat ada bunga-bunga gitu juga. Ya justru siapa tahu ada yang mau nikah live di FVP kita jadi MC-nya kan bisa juga. Mesita, kamu di mana sih? Jangan-jangan dia yang ngeprank. Ini acara udah mau mulai ini, kita mau belajar ini. Oh my God. Perkenalkan Kita di hari yang berbahagia ini, saya perkenalkan ini calon suami pengantin. MC. Calon MC. Ya, Calon MC gimana? saya lagi mengadakan audisi untuk MC pernikahan saya. Oh, bener kan? Gue bilang Mana kan. ada pengantin matchingnya sama MC bajunya. Antara MC sama pengantin chemistry-nya harus ada. Padahal ya, tadi Pak? gue bilang kita mau latihan MC pernikahan. Masternya wedding MC datang. Jadi gimana Mesita? Lu yang punya acara nih gimana ceritanya Jadi itu? gini, mana sih? aku tuh cari MC master seremoni sekaligus mak comblang. Nah, Oh MC-nya tuh master ceremony bisa MC bisa mak mak comblang. Master limbat mau nggak? Master Itu ngomong dong. beda. Kalau master libat bukan MC, ML. apa tuh? Dia master libat. Oh iya. Coba. Iya. Ini tuh kan terkenal banget gara-gara itu acara cari jodoh itu. Oh iya benar. Oh take me out. Take Take me out. Iya. Jodoh-jodohin orang. Nah, Take me out Indonesia. nah itu tuh ada videonya juga tuh. Coba. Tagline-nya kenapa lu pakai di pernikahan orang tadi kan bilang sekarang? Karena itu tagline saya yang bikin. Tapi kan itu udah di pelaminan. Oh enggak, di momen itu tadi adalah ceritanya ada orang yang dapetin hand bouquet itu, bunga kan. Terus dipanggil ke depan, biasanya kan dia lajang harusnya syarat untuk ikutan Iya. permainan. Habis itu saya kasih permainan sedikit. Nama kamu siapa? Umur kamu? Saya sebutin. Nama Irfan Hakim. Umur 47. Tentukan 51, pilihanmu sekarang. 51. Ini 51 ah? Iya. 50 Oktober 51. Tahun depan dia 40, dia 40. Tahun ini 51 dia. Tapi pengen dengar itu dong kalimat yang tadi tuh. Coba. Secara live. Oh, yang tentukan pilihanmu itu. Mesita. Ya, mulai dari sini ya. Kamu kan perempuan singlenya. Iya. Wanita single, tunjukkan pesonamu. Dan habis itu kalimat legendaris berikutnya. Umur berapa? 37. 37 ya. Mesita 37 tahun, seorang entertainer. Tentukan pilihanmu sekarang. Tet. Hebat bandnya nih. Ternyata tidak ada yang mencet. Oke, didiskualifikasi. Tidak ada yang mencet. Silakan Anda nggak ada mencet. Dia nggak mencet, ya parah. Nggak mencet. Iya, Maaf, gitu Anda tidak banget, mencet. Dari acara itu katanya banyak banget minta dicariin jodoh sama kamu betul? Betul. Salah satunya jadi pekerjaan sampingan lah. Cariin jodoh orang. Tapi bener ada yang ketemu. Ada. Oh, mulai sekarang titip ya nama aku ya. Aman, nanti didoain juga. Yang penting syarat-syarat kamu kasih tahu saya. Siap. Pasti nggak saya cariin. Padahal syarat. Udah berapa pasangan yang berhasil kamu jodohkan? Di program itu? Atau Enggak, Sepanjang. sepanjang hidup kamu lah. Aduh maaf jawabannya mengecewakan. Kenapa? Nggak tahu. Lebih banyak. Adalah beberapa, nggak berlebihan juga. Tapi ada puas tersendiri ya ketika jodohin itu ya? Ada rasa puas di awal, tapi dalam perjalanannya juga ada beban loh.
Coki, bisa nggak sih ngobrolnya tuh santai gitu? Gak bisa saya gini ya dulu orangnya. Gak bisa diatur. Coba lu sekarang jadi Pak. lu jadi host formal coba berdua. Coba ini Coba. benar. Selamat pagi pemirsa FYP. Coba. Acaranya apa? Ya FYP tapi dibikin formal gitu maksudnya. Iya. Selamat pagi Indonesia. Pada hari ini kita Jeremy Teti, luar biasa. Jeremy Teti, luar biasa Bapak Jeremy. Mirip sama Bang Jerry. gara-gara seorang Raffi Ahmad ya. Pas perjalanan saya ke Shanghai, karena Rafathar tuh udah tahu gue Irfan Hakim. Tuh, panggil dia sekarang Jeremy Teti. Ya. Pas kemarin saya nganterin itu, pas nganterin hewan kurban Raffi, kan Raffi lagi haji. Saya nyampe rumah, ada AA, Rafathar AA. Halo Om Jeremy Teti. Sampai sekarang tahu sampai sekarang. Sampai akhirnya dia minta searching, Jeremy Teti yang asli mana sih Om Irfan? Dicariin sama gue, terus gue video call sama Jeremy Teti. Nih Jeremy Teti asli. Coba berdua, berdiri bagus. Ya. Diri lu bagus. MC bareng. MC acara FYP serius. Selamat datang di acara FYP dan saya Coki Sitohang. Dan saya Irfan Hakim. Hari ini kita akan mendatangkan dua orang artis yang luar biasa sekali. Dari sudut merah kita sambut, ini dia Raffi Ahmad. Udah, ini pengantin, acara Kan ini pengantin. sudut merah, sudut biru, udah tinju ya. Jangan mentang-mentang gue kayak Mike Tyson botak begini loh, jadi tinju loh. Ini ke pernikahan. Tapi berarti kalau seminggu, Coki berapa seminggu bisa Sabtu Minggu atau hari biasa? Paling banyak memang di Jumat, Sabtu dan Minggu. Jumat Sabtu Minggu udah pasti full book. Hari sama keluarga Nggak gimana? selalu. Ada selalu. Buat keluarga tetap. Tapi ini ya, kan kalau bisa ketemu ibu-ibu sama Irfan tuh kadang-kadang ibu-ibu suka gemes ya. Oh. Ih, Kakak Coki juga gitu, lihat nih, ada videonya nih. Iya. Penguasa bumi memang tidak bisa dilawan. Bahaya ya. Reserse ya. Tapi memang dia beberapa acara kita jadinya harus ngasuh ibu-ibu aja maunya gimana ya. Iya, dan mereka menjadi penentu arah angin kemudian. Acara sudah disepakati, tiba-tiba ada permintaan Penentu arah khusus. angin lagi. Penentu arah angin, kiblatnya langsung berubah kan. Tapi hampir nggak ada yang protes lah. Bahkan suaminya pun bisa mengerti, oh udahlah bro, layani aja bro. Namanya istri saya kan ngefans misalnya. Selama santun ya, selama pada koridor kita layani. Tapi sosok Coki Sitohang yang dikenal Rama ini katanya pernah dibentak sama seorang pejabat. Ya Allah beneran, Coba kita ini dulu ya. Prosek nih artikelnya nih. Siapa? Cerita Coki Sitohang dibentak pejabat arogan di acara lembaga negara, diminta tinggalkan lokasi. Disuruh keluar. Tanpa menyebutkan pejabatnya siapa ya. Ya ini ceritanya Kondisinya gimana? gimana? Ceritanya gimana? Saya lagi mikir ini bagaimana mempersingkat cerita. Tapi pada poinnya begini, sepertinya terjadi salah paham di tempat acara itu. Saya diundang mengisi acara di tempatnya dia ini. Ya. Lembaga instansi negara terhormat ini. Sepertinya ada miskom antara tim dia dengan panitia yang lain. Dia kasih arahan, ternyata tidak terjadi. Dia meluapkan kemarahan ke saya. Tiba-tiba dia masuk ke ruangan tempat saya transit, dia dorong pintunya keras. Buah, gitu. Saya kaget sih, tiba-tiba dia teriak dari situ. Kalau belum siap udah tinggalin aja, tinggalin. Mukanya. Saya terbiasa menghadapi ancaman dalam hidup saya, jadi saya langsung lihat mata ke mata sama dia. Kenapa ini orang marah-marah ya? Udah tinggalin aja. Saya sebut jabatan dia, misalnya sekretaris misalnya. Bapak sekretaris, ada masalah apa? Saya nggak ngejawab dia. Dia terus aja marah. Udah, pokoknya tinggalin aja. Sepertinya Bapak salah paham. Udah tinggal. Terus dia balik badan. Nah, saat itu saya ikutin dia. Saya berjarak kira-kira 1,5 meter dari belakang dia. Saya mau ikut nih. Dia mau kemana nih habis itu? Berkecamuk banget di pikiran saya ini. Gejolak hati saya, panas. Sebenarnya saya pengen narik bahu orang. Apa masalah Bapak? Meskipun dia bintang 3. Aktif. Saya belum pernah mengalami perlakuan gitu oleh orang-orang yang tahu kami juga tahu mereka. Akhirnya dia belok ke ruangan khusus, ada pimpinan dia di sana, 1 tingkat di atas dia masuk. Tadinya saya mau masuk, naluri saya bilang, saya mendingan masuk deh, langsung konfrontasi aja deh, ngomong sama pimpinannya. Pak ini mohon maaf ini, saya tadi dimarahin misalnya, tapi saya urung, saya lanjutin langkah saya ke ruang acara. Ke ruang acara karena saya membayangkan, ada orang-orang yang lagi nungguin saya di sana, tahu MC-nya Coki Sitohang,
ingin dilayani, ingin melihat penampilan secara langsung. Buat saya, kepentingan itu lebih besar untuk diselamatkan saat itu. Ya. Tapi ini gue jadi cerita jadi ingat. Gue juga pernah di sebuah acara cukup resmi dan juga salah satu petinggi negara juga. Pas JR dulu kan datang, baru bangun tidur dari mobil turun. Terus cek sound sambil bacain tamu-tamu ini. Kan tahu dengan jabatan-jabatannya. Ya. Kan kita dieja dulu dong kalau gitu tuh. Bapak, jenderal, apa gitu-gitu. Iya. Daripada salah jadi sambil memahami siapa saja. Pas sudah selesai, JR pasti lagi siap-siap datang juga. Bisa nggak? Begitu. Bisa nggak? Kita bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak usah. Sama kayak gitu. Nah, maksud gue, kalau masih meragukan, kan kita juga punya punya profesionalisme dan punya peran juga dan punya pengalaman. Betul. Sepanjang gue nge-MC, dia di situ dia ajudan dari si bapak tersebut melototin kan. Kalau gue mentalnya drop, makin hancur kan. Gue liatin, ya pasti benar, alhamdulillah benar. Kita tahulah cara menyebutkan namanya, penekanan gitu-gitu. Udah selesai gitu, pas gue selesai gue samperin, maksud kamu apa? Tapi udah selesai dulu. Bagus. Karena pas udah selesai, begitu akrabnya gue sama pimpinan dia tuh, pas dia sampai nyalamin, Irfan makasih, oh ya papa gini. Papa balik badan nih, gue tarik. Maksud kamu apa? Bagus. Gue gituin. Bagus. Pas udah selesai baru gue gituin. Oh dia yang, takut banget kalau gue laporin ya selesai. Betul. Makanya kadang-kadang posisi kita tuh sulit. Kan kita harus nge-handle acara, harus mental kita juga dijaga. Dia menghancurkan beneran, melototin diri. Iya. Bisa nggak? Kata, makanya pas lu cerita gue tahu. Tapi itu diuji profesionalnya Iya, kalian bener. berdua. Bener, Itu adalah bener. mental. Iya. Jadi seorang MC itu juga kadang memang mental gimana harus menghadapi audiens, mental gimana kadang ada tekanan, Bener. takut ini. Ya, tapi berarti kalian sudah menjadi orang yang hebat. Amin. Dan harus harus menyelesaikan dulu, baru kita Iya. tetap profesional. Kan ada aja orang kalau nggak kuat-kuat mental, wah ribut di situ kan. Iya. Dan acara hancur. Kalau dengar dari cerita Kak Coki itu kelihatan ya orangnya tuh kayak penyabar, penyayang gitu ya. Nah, Keluarga gimana? Keluarga. Baik, sehat, Kita bahagia. ada video. ada video sama keluarga. keluarganya. Mana? Adik. Ya, Citra adik saya yang paling kecil. Ya. Usia berapa sekarang? Bertepatan di tanggal 4 Juni ini usianya 31. Ya, kelahiran. Memang membutuhkan perhatian khusus. Betul. Dari di kandungan, dokter sudah bilang sama orang tua kami bahwa Citra akan lahir dengan kebutuhan khusus. Maaf, Down syndrome. Down syndrome. Saat itu kamu umur berapa? Beda SMA. Beda usianya. Dia 95, saya 82. Oh, oke. Beda lumayan ya. 15 tahun lah. Iya. Ketika mau lahir sudah dijelaskan. Ya. Sudah jelaskan sama dokter sampaikan ke ibu saya sampaikan dengan bahasa sederhana ke saya. Cok, nanti ini adik kamu lahir, ini spesial ya gitu. Papa saya juga sama. Cok, spesial ini, istimewa banget. Kamu harus jaga dia, kamu harus sayangin dia lebih. Saya punya adik yang nomor 2, yang juga saya sayang. Saya nggak mau beda-bedain sayang saya sama yang lain kan. Tapi papa mama saya bilang, ini spesial. Lahirlah Citra dengan kebocoran di beberapa bilik jantung. Kami khawatir waktu itu karena tidak ada biaya untuk berobat. Bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup kan? Gak bisa dikagetin, Dulu waktu kecil dia, gak boleh dikagetin. Kalau kaget? Dia suka narik nafas panjang. Gitu terus kayak terhentak, freeze. Wah kita panik, aduh Tuhan kenapa nih jangan sampai misalnya. Terus dia tenang lagi gitu. Karena lemah di jantungnya kan. Nah saya tahu saat itu, oh ini maksud orang tua saya. Bagaimana saya harus melayani adik saya dengan cara yang berbeda. Apakah saya tahu caranya saat itu? Enggak, saya nggak tahu. Tapi dengan berjalan waktu, saya jadi tahu cara mengasihi seseorang yang Ya. Tinggal bersama dengan siapa sekarang Citra? sekarang sama Mami di Bandung. Di Bandung. Ya, berdua aja sama Mami saya. Ya. Ya. Dan biasanya kalau merawat mau anak, mau saudara itu tuh ada perasaan mudah-mudahan kita berumur panjang supaya mendampingi beliau. Bisa. Ada ketakutan itu katanya betul. Saya nggak mau hidup dalam ketakutan, Irfan. Tapi doa saya ya, Tuhan kalau boleh
biar kami bisa merawat adik kami Ya. sampai umur berapapun, sampai waktunya Tuhan panggil. Ya, dan Tuhan menjaga terus ya. Semua Sampai panjang hari ini. umur, berkah dunia akhirat. Amin, amin. Dan bro. juga semoga kita semua juga dilindungi dan gak ada yang beda. Semua itu adalah makhluk ciptaan Betul. Tuhan, Iya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan gue Kita selalu nggak ngomong, bisa bedain. Benar. Tidak ada Tiap yang orang ada reject. kekurangan, ada kelebihan. Amin. Itu Benar. Tidak ada yang reject, semuanya istimewa. Itu bagus. Tapi sekarang ada yang merasa sebagai host, sebagai MC lebih istimewa dari Coki Sitohang. Ada masalah lain. Ada. Ada kandidat lain. Ada. Apa juga? Katanya dia lebih hebat dari Anda. Oh. Jangan kemana-mana di FVP For Your Body. Terus berhenti, mundur. Udah jalan, udah mau take off. Udah mau take off, jadi mereka tuh berapa kali bolak-balik make sure. Ini mati apa masih nyala? Airplane mode gue bilang gitu. Gak bisa, kita harus mundur. Oke. Sita gimana? Ini udah jadi MC wedding nomor 1 loh. Ini MC wedding nomor 1. Boleh, ah. Kita ada Tadi di chance segmen lainnya. 1 inget kan? Pas di Iya, segmen 1 kan obrolan-obrolannya Oke. kan? Iya. Kita ada kandidat lainnya. Harus Iya. berdua, ah. Ini Harus MC berdua. wedding juga. Itu kalau daerah Surabaya dan sekitarnya. Iya. Kalau nggak pakai dia kayaknya agak-agak kurang. Iya. Dan dia ini, Ini standarnya dia. dia kalau suami aslinya kan bule. Kalau suami dalam weddingnya itu Hendrik Chandra. Iya. Kita kan? Pakai. Ini dia. Pat Go alias Patricia Go. Dia loh. Ini model ya. Apa yang di Net TV apa? Apa? Indonesia Next Top Model. Ya ini Indonesian model. Itulah. Itu judge-nya. Indonesia Top Model. Ini yang Tapi dia model beneran. Iya dia. puji Tuhan. Dia tuh lu kan model beneran kan baru ke MC dong. Betul, model dulu baru MC. Apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah. Sehat dan sangat-sangat bahagia. Silakan duduk. Biasanya kalau mereka berdua tuh pasangannya tuh di acara beauty pageant. Iya. Iya. Kalau nge-MC berdua itu atau lebih itu perlu chemistry. Iya. Lu berdua ngerasa chemistry udah pol banget atau perlu penjajakan berapa lama sampai akhirnya klik? Kalau aku sama Mas Coki sebelum kita... AA dong, atau nggak abang beda. dong. Kak Coki, aku dari dulu Kak Coki manggilnya panggilnya. kakak dong. Saya manggil dia om. Kak Coki, Kakak, ya maaf. jangan nge-spill gitu dong, itu masa lalu aku. Ya, dia opresong loh, dia udah Opresong baru bagus begini Dia udah tuh bilang diopresong loh. bohong, ya. Tolonglah hargai. Alemong deh. Gimana dulu? Kalau misalnya pada saat aku ditawarin jadi MC di Putri, sebenarnya tuh 1 tahun sebelum aku bersama Kak Coki itu sudah ditawarin. Cuman aku menolak, karena aku ngerasa aku nggak bisa di Gak mau sama besar. dia, gak suka sama dia. Bukan, Ngomong aja. bukan. Ada masalah, gak suka. Ngomong kalau gitu. Justru sebaliknya. Bukan. Lu tolak karena nggak pede dan mungkin takut dan lain-lain. Iya, jadi Terus? aku nggak pede terus akhirnya yang tahun kedua aku ditawarin lagi. Aku ketemu sama Kak Coki, terus aku bilang, Kak Coki boleh nggak sih ketemu dulu, aku pengen ngobrol sama Kak Coki sebelum aku mengiyakan Putri Indonesia ini, pekerjaan ini gitu kan. Meyakinkan, oke Kak bantuin gua ya. Gitu. Terus juga aku ngobrol sama Kak Coki juga udah kayak, lu tenang aja Pat, you can do it. Kayak dia memberikan afirmasi yang bagus lah gitu loh. Gak apa-apa itu pageant lover sama orang-orang sudah percayain kamu, berarti there's something on you yang lu belum lihat tapi sebenarnya lu ada potensi itu. Ya. So might as well you try gitu loh. Dan itu sudah berapa tahun dipercaya jadi MC? 6 tahun. Berturut-turut. Tapi ada juga nih, kita lihat podcast partner hostnya Coki. Kak Coba Coki ada. nih videonya. Tapi kita kan benar atau tidak? Iya benar. Tapi itu cara kita menghargai, Gue mengapresiasi. kan termasuk pelupa orang. Kadang-kadang kalau di acara pesta, di belakang gue itu ada, kalau ini awan tuh kayak ada itu, ada gini. Tapi nggak pakai earpiece juga, kalau lu sampai pakai earpiece. Dia selalu pakai earpiece, selalu. Even wedding tuh selalu pakai earpiece, selalu. Jadi orang belakang panggungnya yang Yes. dan itu tim lu. Semuanya. Informasinya salah pernah nggak? Pernah. Dan itu Kena makanya batunya. gue tipe orang yang harus gue saring dulu informasinya. Misalnya dia ngomong A gitu, gue cek perasaan bukan A deh. Saya bilang lagi, cek ulang. Dia Lu bisa komunikasi dua arah? Bisa dua arah. Bisa dua Ada arah. hati, say. Lu itu tukang nasi goreng yang nyamar ada hatinya. Dia inspirasi gue. Oh, komunikasi dua arah. Dua arah. Oh, tapi dia termasuk partner yang galak gak?
Enggak sama sekali. Mengayomi. Mengayominya gimana? Mengayomi. Dan melindungi. Melindungi. Dan melayani. Iya, tapi A juga loh, pas itu kita nge-MC bareng, A tuh bestnya dia, nggak usah pakai itu, dia hafal semuanya. Keren. Juara loh. Kalau gue tuh gini, yang terjadi apapun Juara loh. terjadi, ya sudah yang terjadi terjadilah. Enggak, A. Masalahnya tuh lu bener-bener kenal semua orang. Iya. Bener-bener kenal semua orang, kayak salamin, bener-bener bisa Tapi sebut Sebut nama dia. namanya, dia hafal. Tapi kalau Raffi itu kalau sempat cerita ke gue itu tuh dari amanah almarhum bapaknya. Bapaknya tuh katanya ngomong kalau bisa tuh menyebut nama orang supaya orang terangkat, bukan Pi? Iya. Dan itu dipegang sama dia. Jadi kalau itu langsung nempel dia. Kok amanah diamanahin juga bapak emak gue, tapi gak bisa otak gue nih. Walaupun kalian benar-benar diidolakan menjadi salah satu kiblat MC di dunia masing-masing ya. Nah tapi ternyata seorang idola ini juga punya idola juga loh. Iya. Nih kayak yang dilakukan Patricia Gaudi. Ini dia, idola cilik, idola semua, idola. Idola, ya ini. Jadi Lu beneran di notice itu? Notice. Hari ketiga mereka semua notice gue. Forever F3 plus Ashin notice gue. FC, Kok bisa? Apa yang lu lakuin? Iya apa sih? Intinya gue tuh juga suka, gue sama my best friend Fania tuh suka banget sama Vic Chow dari dulu nih, dari mereka. Wocele. Wocele, gue suka banget Wocele. Terus kebetulan aslinya tuh sebenarnya tuh konser cuma 2 hari. Terus yang hari ketiga itu, which is menjadi hari pertama tanggal 28 itu tuh sebenarnya Vic Chow nggak bisa. Gue kontekan sama Cynthia Tan lah. Sakit lambung. Dia yang membawa Elsa ke Indonesia. Terus kebetulan memang pas lagi gue chatting itu, teman gue si Fania Chow tuh lagi induksi, lagi mau lahiran. Jadi gue Astaga. chat langsung, dia normal sambil Vic Chow gitu. Astaga. Iya, jadi gue selalu video gara-gara itu si Cynthia ngirim video itu ke manajernya Vic Chow. Jadi makanya gue sengaja itu supaya dia notice ini adalah gue dan teman gue. Jadi gue begini, gue sama temen gue, Vic Chow gitu dari awal sampai akhir gitu. Oh berarti mereka hebat Vic Chow, Vicky Prasetyo lagi Iya. Jauh banget ya. Berarti dia nonton videonya juga nempel di dia dan Iya kan, pasti akhirnya gue kasih tulisan Mandarin gitu kan, gue giniin terus, akhirnya baca, gitu. Peres kali, peres gak sih? Iya bisanya peres ya say. Gue terima itu, yang penting dia udah ngeliat bahwa gue sama Fania Chow itu hidup. Berarti nonton berturut-turut kan materinya sama. Gak apa-apa. Enggak dong, abis itu gue tuh ngevideo reaction gue, jadi teman-teman gue pada ngevideo F4-nya atau F4ever sekarang namanya. Gue ngevideo reaksi gue dan teman-teman gue. Nah kebetulan gue pas liat Vanessa itu buka baju, emang gue wow. Bucin. Bucin ngomong kan, gue kayak bikin tiba-tiba KKR saya di situ. Tiba-tiba lagu Tuhan Yesus saya di situ. Benar. Yahweh, ya kan. Pas dia buka baju, God bless your body. Gue kan langsung kayak, wow, maksudnya ini si Om nih badannya bagus banget, paham gak lo? Iya paham. 47, 49 badannya masih cakep begitu, paham gak lo? God bless on your body. God bless your body. Itu menjadi viral. Terus ternyata di media-media Cina itu tuh udah viral jadinya, gara-gara gue. Terus di hari ketiga, di mana gue tidak datang, mereka tuh ada Nyariin lu. kagak lah. Mereka kayak baca si Vic Chow kayak si Vic Chow kayak giniin ke si Vanessa. Terus dia kayak Vanessa, enggak, gue gak berani gitu kan. Terus langsung ditembak sama Ashin, God bless you, God bless your body. Ngakak lah semua itu satu. Kata-kata lu dipakai. Oke gue, terus si Vanessa tuh bilang, lu lihat gak sih itu lucu banget. Berarti kan mereka nonton Minta video gue. duit dong, kok gitu kata-kata dipakai. Tapi hebat banget ya. Kayak di situ gue udah happy banget, berarti kan mereka tahu gue hidup ya, Wak. Hari ketiga lu gak dateng kan? Hari ketiga gak ada. Ya mereka syukuran, alhamdulillah tuh orang gak dateng gitu. Alhamdulillah. Gitu kali. Iya. God bless me. Gue kesel lagi hari ketiga si Vanessa, hari ketiga si Jerian baru buka Iya. pakai vest. Pakai tank top ya, pakai tank top. Pas lu gak ada lagi. Tapi kan laki lu bule. Bule. Ya itu maka dia, Say. Ini sekarang Cina yang ini Iya, bule makanya tadi. gue bilang sama laki gue pulang-pulang, baby, kayak gue tuh sukanya Asia loh, kenapa gue sama bule ya gitu kan. Lu mau pisah gitu? Ya jangan dong. Tapi gue bilang sama dia, kalau misalnya mereka salah satu dari mereka mau sama gue bisa sama lu ya. Ya Allah, gak boleh gitu. Tapi yang ngomongin Ted Gaudi ya, heboh di pesawat kemarin ada juga. Wah ini ada videonya nih. Lu bikin heboh mulu ya. Keren. Oke, satu-satu kita bahas. Lu bawa stroller, bawa koper. Yes. Terus kameranya di mana?
Kacamata gue. Oh yang kacamata itu. Oke. Ya, Ray-Ban Meta. Yang ceklik ada Yang lampunya. gitu. Nah terus yang pesawat mundur gimana? Jadi karena gue ribet banget, jadi gue taruh handphone gue di stroller, ada lipatan gini kan, gue taruh di situ. HP lu? HP gue. Pas gue udah duduk, terus gue gini, handphone gue di mana ya? Terus gue, karena strollernya itu dia taruh ke Bagasi. bagasi. Aduh terus? Terus gue bilang sama dia, gue cuma mau ngasih tau doang bahwa ada handphone gue di stroller itu, gitu loh. Terus dia bilang, oh itu dalam kondisi mati atau nyala? Gue bilang airplane mode sih, jadi nyala tapi gue airplane mode. Oh, gak bisa, harus benar-benar total mati, gak boleh airplane mode, takutnya Karena bisa meledak di bawah. Gitu. Karena posisi bagasi. Iya. Terus berhenti, mundur. Udah jalan, udah mau take off. Jadi mereka tuh berapa kali bolak-balik make sure. Ini mati apa masih nyala? Airplane mode gue bilang gitu. Gak bisa, kita harus mundur. Tapi mereka tuh bener-bener mundur terus ngambil handphone gue balik. Dicari gitu ya. Terus dia malah semuanya pada berterima kasih sama gue. Sorry, bukan yang penumpangnya berterima kasih, mungkin kesel sama gue ya, Bo. Tapi pramugarinya semuanya ke gue kayak, thank you banget ya. Karena itu membahayakan. Iya, hidup dan mati loh gitu. Dia bilang thank you banget udah kasih tahu. Gitu. Tapi gue baru tahu kok di bagasi itu walaupun airplane mode itu bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Betul. Untung lu ngasih Karena tahu ya. bagasi itu kan panas. Iya. Beda sama kalau handphone itu kena panas itu kan bisa meledak. Iya. Udah sekarang ada 2 MC top tanah air. Gimana kalau kita bongkar pengalaman mereka yang nggak banyak orang tahu lewat sesi bongkar rahasia dapur MC Kondang. Rahasia dapur MC Kondang. Ada amplop 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan juga ada papan pernah dan tidak pernah. Nuhun. Oke, kita akan buka satu-satu ya. Kita mulai dengan amplop 1 aja langsung ya. Pernah atau tidak pernah? Siap. Dijulitin host senior waktu masih awal merintis karir sebagai host sampai kena mental. 2, 3. Sorry, ulang. Pernah. Sama siapa? Ya gak usah ngomong lah ya. Kapan? Masih awal banget. Gimana? Digitunya gimana? Ya Pak. Yang dia disuruh turun dari panggung aja. Hah? Sumpah lu? Gimana ceritanya gimana? Cerita dia lebih menarik, biar dia yang cerita. Terus lu di atas panggung. MC bareng dia. Enggak bareng dia. Jadi aku nge-MC sama orang lain, terus aku disuruh turun sama dia. Jadi dia yang gantiin aku. Dia turun aja deh, gue aja gitu. Iya. Tapi posisinya sebagai MC juga saat itu atau tamu? Bukan, tamu. Nangis gak lu? Enggak. Sedih? Iya. Tapi jadi pelajaran. Tapi gue jadi pelajaran karena gue fokusnya adalah yang penting gue menyelamatkan acara. And puji Tuhan karena gue ada bokap gue bilang gini, kalau misalnya karena ini lu mundur, berarti lu membiarkan semua orang itu benar, lu memang tidak pantas di situ. Jadi pada saat aku the first time di insert aja juga itu sampai banyak orang yang telepon untuk boykot aku, kayak berhentiin aku gitu. Karena kan gue sejelek itu gitu pas awal-awal. Terus itu bener-bener gue bikin sedih juga kan, kayak nangis lah ke bokap gitu. Terus bokap bilang gini, berarti kalau bisa lu mundur, lu membuat mereka yang gituin lu jadi menang. mengiyakan, mereka menang dong. You have to prove yourself gitu loh. Memang kalau namanya semua pekerjaan kan lu butuh waktu untuk berkembang gitu proses gitu. Tapi orang itu masih ada sekarang, masih aktif? Masih ada aktif. Dan aku ketemu ya nggak apa-apa, besar hati aja sih. Aku nggak ada sama sekali nggak ada benci. Mungkin dia juga mau menyelamatkan acara. Betul. Mungkin ya. Terus kalau lu, masa seorang Coki juga pernah digituin? Itu mah miskomunikasi menurut saya. Dulu dengan tim saya yang lama, sepertinya ada sikap dari tim saya yang kurang pantas di depan kakak-kakak kita. Marahnya ke saya. Padahal yang keliru sikapnya adalah tim. Saya minta maaf sama mereka, tapi sepertinya saya dengar selentingan mereka ngomongin saya di belakang. Saya biarin aja lah. Lanjut ya. Nomor 4 aja ya. Pernah atau tidak pernah alami hal tak terduga di panggung seperti resleting turun, kancing lepas, hingga pakaian robek? 1, 2, 3. Pernah dong pasti. Resleting lu pernah turun kapan? Oh, kan yang lain, kan ada dan sebagainya. Iya. Oh iya. Robek celana. Bagian ini lagi. Waduh. Sama gue juga sama itu. Bagian pernah. Pasti pernah. Terus. Waktu robek, Kok dingin dia lagi. udah kedengeran. Ada banget. Udah kedengeran, kerak gitu.
Wah, itu. Jadi akhirnya sejak saat itu saya mengambil posisi-posisi yang menyamarkan aja. Itu misalnya saya Kurang Makanya dia, jadi dia langsung pose gitu Begitu. ya, basic Agak- modeling. Jadi tetap Poin. lanjut. Kakinya kurang poin gitu. Iya, Gitu baru iya bagus. Ya, kurang poin dikit. Tapi aman lah. Selama kita bisa fokus, tetap menghibur, orang juga nggak akan ngelah. Itu robek, itu lepas. Oh, Kopet Goma kan emang pecicilan banget. Walaupun pakai gaun secantik apapun. Insidennya apa aja? Baru kejadian 2 hari yang lalu. Gue nge-MC di Semarang, tapi sebelum naik ke panggung, robek terus. Tapi emang itu kayak dressnya sih yang salah, bukan gue. Terus Karena panik emang dong. belum gerak-gerak udah jebol gitu. Tapi Langsung kalau di atas dijahit. panggung pernah nggak? Di atas panggung. Pernah, gue Nggak mungkin pernah, nggak. pernah banget. Tapi kayak ya udahlah, bring it on. Ya itu jadi bagian dari sebuah show-nya sendiri. Iya. Cek aja nggak apa-apa. Buka aja. Nomor 5. Wah, warna favorit gue tuh. Pernah tidak pernah dapat amplop tip tambahan dari keluarga pengantin yang isinya bahkan lebih besar dari honor utama. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Gini aja deh, gue ini dulu deh. Gua gini deh. Gue ini dulu deh. Nah ini maksudnya apa miring begini? Gue gini dulu. Nah ini dulu dah, ini dulu. Pernah tapi nggak segede itu. Iya. Pernah tapi nggak segede. Tidak melebihi honornya. Karena honor lu udah gede banget. Jadi aja. Gede, iya iya. Ya. Tapi pernah dapat tip juga? Pernah. Itu bagian dari berkat tambahan. Kalau buat mereka ada kultur tertentu harus diterima kan? Iya. Dikasih amplop, diterima, terima kasih berkatnya. Itu. Tapi nggak dihitung juga. Iya. Masa nggak dihitung? Ya nggak dihitung saat itu. Masa iya, di belakang ntar Pak, baru. Iya dong. Pas besar kan? Pak, kok masa segini atau bapak teh yang bener aja? Kayak gitu. Bener juga sih. Bener ya bro? Bener. Sabar dong. Jadi Mei gimana udah diputuskan belum? Ini tuh kan cari MC buat pernikahan Mei. Pernikahan dia. Tapi masalahnya cowoknya pun belum dapet. Kamu belum dapet cowok kan? Tapi pengen dapet MC kan? Iya. Kontrak kami dulu aja. Hari ini ada harga khusus. Ih, Bisa barter story. Ya tapi nggak tahu kapan juga dia barter story lagi. Aduh, saya mau manajemen deh. Oke kalau gitu kita akan mencari Mesita. Mencari jodoh silakan daftar di bawah sini. Buat siapa yang ingin menjadi jodohnya Mesita. Dan hostnya ada Coki Sitohang, Wah, ada Kak Petgo, Jajal, ya. ada Irfan Hakim ya. Yes. Dan mereka akan menjadi host ya. Tenang, Lu juga ya? kurang penyanyi. Oke, penyanyi nih. Ini ada baru banget. Hah. Baru meletek dari Indonesian Idol. Boleh. Runner up. Cowok. Juara Karena 2. dia- Iya, juara 2. Sesaat lagi tetap di sini di FFF. For your pagi. Dikata-katain kayak rambutnya kayak sarang tawon, sarang burung, kayak gitu kan. Terus aku lapor sama omku. Terus omku bilang, kalau misalkan dibilang gitu lagi, pukul dia deh. Tapi betul harus dilawan Aduh. kok yang gitu terus. Iya. Kamu lakukan? Oke. Pilihan MC weddingnya kan udah ada. Udah selesai. Tinggal cari Penyanyi. wedding singernya nih. Oke, siapa sih yang sekarang tuh? Siapa Kalau sih? yang baru-baru aja deh, yang Ini, suaranya ini. bagus. Gak apa-apa, yang penting bagus. Ya. Ajang pencarian bakat Boleh. pop paling oke apa? Idol. Nah, Oke. ini ada runner up-nya. Boleh. Yuk runner up Indonesian Idol, Nicky Becker. Nicky Becker. Udah ini aja lah. Udah ini aja lah. Dari Indonesian Idol itu kan identik dengan pop. Betul. Kenapa munculnya pakai lagu dangdut tapi yang dari dangdut itu kamu yang viralnya itu ya? Betul. Sambil duduk yuk Nicky Becker. Dapet banget. Namanya Nicky Becker. Betul. Beckernya itu, kamu ada bule-bulenya. Iya, betul. Apa dari mana? Papaku orang Suriname Belanda. Asli? Belanda. Asli. Asli Suriname. Sekarang beliau di sana, Di Belanda. Belanda. Ibu orang? Ambon. Jadi Indonesia Timur, Iya. Suriname, Belanda. Iya. Jadilah Nicky Becker. Terus sekarang kamu tinggal di Ambon? Aku lahir besar di Bekasi. Oh Bekasi Nyata. Pride, Bekasi Pride. Iya, iya, iya. Bekasi, sama-sama Bekasi. Iya, 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 iya. Kasih pride. Kamu besar dengan ibu, Ya, dengan ada adik atau kakak? aku anak tunggal. Tapi mohon maaf mau nanya, namanya di Indonesia ya sedikit berbeda digunjingin, Ya. sedikit berbeda diomongin, apalagi anak kecil dijelek-jelekin, diledek-ledekin. Pernah mengalami itu? Pernah. Aku ada cerita lucu. Jadi waktu aku kelas 1 SD,
banyak yang kayak bilang gelecek kayak rambutku gitu ya. Ini rambut asli yang ini. Bener, rambut asli. Jangan ditarik, jangan ditarik. Orang. Ya kan ini ada yang jepitan. Ini asli. Asli, beneran. Ini asli. Bagi dong rambutnya dong, saya nggak punya rambut nih. Terus gimana. Jadi waktu pas aku kelas 1 SD, omku bilang, aku ini kan dikata-katain kayak rambutnya kayak sarang tawon, sarang burung, kayak gitu kan. Terus aku lapor sama omku. Terus omku bilang, kalau misalkan dibilang gitu lagi, pukul dia deh. Tapi betul harus dilawan kalau yang gitu terus. Iya. Kamu lakukan? Aduh kacau, aku pukul sih. Lu tomboy ya? Oh gitu lu tomboy juga? Kamu bisa nyanyi dari mana? Bisa nyanyi dari mama. Oh mama penyanyi juga kah? Mama suka nyanyi. Suka nyanyi tapi bukan penyanyi. Bukan penyanyi, Oh Mama. kamu profesi penyanyi sudah sejak umur berapa? 17 tahun. Oh, cukup muda ya? 15 dong. 15. Pop? Pop, Itu bukan yang sama itu ya? Yang sama Novia Bahmi itu lu bukan sih? bener. Yang Nona itu? Sama Kanoela. Kamu, Noella, Kanovia. Novia kan Dia Novia yang mana? menyanyi lagu-lagu Indonesia itu. Iya. Oh, iya kan? Itu kan yang dua tuh udah duluan tuh. Iya, Ikut ajang betul. kompetisi. Bener. Kamu kenapa baru sekarang? Aku nyelesain pendidikanku dulu. Kan kuliah, jurusannya musik juga kan. Di mana? Di ISI. Oh isi. Jogja. Oh anak isi. Karena ISI. Selesai. Baru masuk ke ajang Baru. kompetisi. Isi dong biar nggak kosong, gitu. Mama di mana sekarang? Mama di mana? Hah? Mama di mana? Mama kayaknya lagi dalam perjalanan pulang ya. Dari? Dari... Tapi di Bekasi kan? Iya di Bekasi. Telepon dong. Ih, video call, Telepon. video call. Waduh. Bisa, bisa. Telepon ada kan kita nggak tahu nomor Mama kan, teleponnya. mama kan ada nih mama nih. Nggak semua mama-mama ada di HP kamu ya. Mama Dede, gua ada ya. Kalau sampai gua nggak jadi telepon. Telepon mama ya kan, gua pikir mama Dede. Mama kegiatannya apa? Mama dokter. Dokter Ini. umum atau? Dokter umum. Mama saya Irfan Hakim, ada Raffi Ahmad juga di sini. Lagi ngobrol sama anak mama. Mama, gimana mama ngelihat anak mama semata wayang ikutan kompetisi juara juga lagi. Bangga sekali mama. Pastinya sebagai orang tua bangga sekali. Ya, Berterima kasih kepada Tuhan memiliki anak, Tuhan titipkan anak yang sangat baik dan sangat membanggakan. Amin. pendidikannya juga selesai, terus sekarang berkarir secara profesional. Ada pesan apa dari mama untuk anak tercinta? Ya, tetap menjaga hati, tetap rendah hati. Seperti padi aja, kalau dia tumbuh, dia berbuah, selalu merunduk. Iya. Bukan dengan tinggi hati, Ya. tapi dengan rendah hati. Tetap jaga hati dan selalu andalkan Tuhan. Oke. Gimana mengapa kamu? Ucapkan sesuatu. dong? Waduh. Ucapkan Anjir sesuatu. nanti. Halo Mama. Halo sayang. Pokoknya thank you for being my mom. You're the best mom ever. Love you so much. Ikaw ba yun? Love you too. Dadah mama, mama baik-baik ya mama ya. Ya, dadah mama, maaf ganggu. Ya. Teh by the way itu, kamu handphonenya baru ya ini ya? Aduh. Iya, handphone baru loh itu. Katanya dikasih fans. Iya. Bener. Kenalin dong sama fans lu. Bagi HP lumayan bener. Beneran? Seriusan. Mereka Tapi- kasih aku handphone, kasih aku dolar. Hah? Enggak, satu orang atau mereka patungan? Ada fans yang emang satu orang ini dia waktu pas itu donatur juga di vote. Ini ada videonya nih. Ini ada pas videonya dikasih nih. handphone. Oh my. Ya, Berapa dolarnya tuh kalau boleh tahu tuh? Satu gitu loh. Banyak banget. Banyak betul. Dapat. Kasih handphone lagi ya? Iya, dapat handphone, dapat Dolar. Cowok? $5.000. Wow. $5.000 Cowok. itu, Bukan cewek. Oh jaga. $5.000 itu 90 juta loh. Wow. Ya sekarang. Lu cepet banget gitu Ya ya, Pi? round. Ya kalau gue mah, ya masalah duit mah lo. Tapi luar biasa ya, maksud saya yang mencintai kamu tuh begitu banyak sekarang. Terutama mama kamu. Dan gak mudah sebetulnya. Hidup berdua, dua perempuan, harus saling menguatkan. Itu kamu sudah rasakan sejak kecil seperti itu. Ya. Tapi mama tuh sebegitunya ya. Ya, sebegitunya support aku.
benar-benar bukan hanya kayak mama, tapi tuh kayak kita tuh kayak sahabat gitu. Kalau misalkan lagi di rumah gitu, udah di meja makan ngobrol berdua kayak gitu. Sedip itu. Oh, tadi kan ngomong langsung, ini akan jadi rekaman video yang indah buat mama kamu. Ucapkan sesuatu. My, wow. Mama, thank you sudah merawat Niki, jaga Niki dari, ya pokoknya membesarkan Niki dari mama melahirkan Niki sampai Niki sudah menjadi seperti ini. Ini kalau bukan karena mama dan karena pertolongan Tuhan, siapa lagi? Thank you. Aku sangat senang dan bangga punya mama seperti mama. Ya aku berharap sepanjang hidup aku bisa terus senengin mama, banggain mama. Dan kamu sudah melakukan. Amen. Amen. Dan juga kita bangga sama Niki. Banjir. Selain Niki ini juga berbakti sama orang tua, bisa jadi contoh buat anak-anak muda ya apapun. Ini disebut Whitney Houston-nya Indonesia. Whitney Houston loh. Indonesia. Kalau nyanyi tinggi banget suaranya. Gitu, coba dong. Ini kalau habis nangis gini suruh nyanyi gimana ya? Coba. Dibalas dengan dusta. Ya Audi ya dulu nyanyi nama Audi ya. Betul, Ya kan? betul. Coba, tarik nafas dulu. Menyakitkan. Yes. Menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta, namun mencintamu takkan ku sesali. Karena aku yang memilihmu. Keren banget, kamu keren banget. Aduh, enak banget. Wow, keren banget. Gini aja sekarang nih. Ini kan ada tape jadul saya ya. Iya. Ini ada beberapa kaset. Kaset nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini isinya tuh lagu Indonesia Timur. Oke. Tapi ini perlu diperbaiki oleh kamu karena ini kita cuma memperdengarkan lirik-liriknya gitu aja. Siap ya? Tebak lagu apa dan nanti kamu nyanyikan. Oke. Mau kaset nomor berapa? Nomor 5 deh. 5 boleh? Iya. Nomor 5 ya. Siap ya? 1, 2, 3, play. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau SU bilang satrakan berpindah karena SU Tahu saya. nggak? Nah, Coba. Tahu. Stop. Kaset ini Coba. rusak nih. keren banget. Bisa kebetulan. Coba yang lainnya. Coba yang lainnya. Coba itu pasti masih jelek tuh tipnya kan. 1 sampai 4 yang mana? Satu kali ya. Satu. Coba. Kita play. Yang baledeng masa lalu, mari cari calon baru nona-nona yang manis bukan cuma satu. Bisa. Tahu nggak? Bisa. Tahu. Coba. Jangan balik dengan masa lalu, mari cari calon baru. Nona-nona yang manis bukan cuma satu. Biar dia mengembara, saya tetap stay part berkarya. Sukses mantan-mantan menyasar. Keren, jadi bagus. Itu tip yang rusak udah bagus sekarang. Udah. Bagus banget. Aku doain kamu akan jadi bintang masa depan. Amin. Dan menjadi juara 2 di salah satu ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Itu bukan akhir, itu adalah awal di mana kamu bisa merintis. Yes. Semuanya aku doakan dan kamu memberikan semangat dan juga bisa menjadi motivasi buat orang-orang di luar sana. Mau Indonesia Timur, mau Indonesia Barat, mau Indonesia Tengah, tetap orang Indonesia semuanya punya hak yang sama bisa menjadi sukses seperti kamu. Amin.